produk apa yang akan kita tawarkan kepada customer berdasarkan barang yang sudah dia beli. Hanya beberapa produk saja yang terlibat. Lalu apa nih yang bisa kita simpulkan dari visualisasi ini? Welcome to Algoritma Show, pahami data, pahami dunia. Hai, perkenalkan, nama saya David, instruktur di Algoritma. Pada episode kali ini, kita akan ngebahas terkait penerapan pemodelan machine learning di industri retail. Kita akan ngebahas terkait product recommendation and cross-selling. Jadi kita bakal ngebahas terkait bagaimana persiapan datanya, bagaimana pemodelannya, hingga kita menginterpretasikan model yang sudah didapat. Sebelum tahu lebih lanjut tentang data science, jangan lupa like dan subscribe channel Tim Algoritma. Kamu pasti pernah belanja di minimarket, kemudian ketika sampai kasir ditawari oleh suatu produk tertentu. Atau kalian pernah lihat di supermarket suatu barang dijual secara bundle atau paketan, seperti parcel. Nah, kegiatan tersebut atau hal tersebut itu disebut sebagai cross-selling. Jadi cross-selling dilakukan ketika customer membeli suatu barang, kemudian ditawarkan barang yang lainnya oleh si penjual. Nah, barang yang ditawarkan ini diharapkan bisa melengkapi barang yang sudah dibeli oleh si konsumen sebelumnya. Ada beberapa cara menganalisis data untuk merekomendasikan produk. Salah satunya adalah market basket analysis. Nah, market basket analysis ini, dia melihat data transaksi sebelumnya untuk mencari nih hubungan atau rules, sehingga ketika customer membeli suatu produk, kita bisa merekomendasikan produk yang tepat kepada customer tersebut. Sebagai contoh, ketika kamu beli roti tawar di minimarket, ada kecenderungan kamu pasti akan membeli seresnya atau margarinnya. Atau ketika kalian membeli pasta gigi, ada kemungkinan kalian juga akan membeli sikat giginya. Pola-pola seperti itu bisa ditangkap pada data transaksi, sehingga bisa dimanfaatkan nih untuk apa aja, bisa untuk penerapan diskon, penerapan bundle suatu produk, atau penerapan kepada rekomendasi produk. Data yang digunakan pada analisis ini merupakan data retail yang memiliki 3 kolom, yaitu invoice number yang merupakan ID dari invoice-nya, description yang merupakan nama dari produknya, dan quantity, yaitu jumlah barang yang dibeli. Data ini diperoleh dari UCI Machine Learning. Jadi kalau teman-teman mau ngedownload, bisa dari sana. Dari dataset ini, kita akan mencari tahu produk apa yang akan kita tawarkan kepada customer berdasarkan barang yang sudah dia beli. Kalau kita lihat rangkuman dari data yang ada, pada kolom quantity terdapat barang yang terjual dengan minus. Nah, maksudnya apa nih? Ketika barang terjual dengan minus, tandanya barang tersebut dibeli pada saat kondisi diskon. Data seperti itu tidak akan kita gunakan supaya nanti hasil analisisnya tidak bias. Selain itu, kita hanya akan menggunakan kolom description dan invoice ID, sehingga kolom quantity akan kita remove. Sebelum membuat model, kita perlu merubah struktur data yang semula masih data frame menjadi data transaksional. Kenapa kita perlu merubah menjadi data transaksi? Karena pada data transaksi, satu ID atau satu invoice bisa memiliki beberapa barang, sehingga nanti dalam analisis kita bisa lebih mudah menganalisis data transaksinya. Setelah data diubah menjadi data transaksi, sekarang data sudah bisa dimodelkan. Pemodelan kali ini kita akan menggunakan model a priori. Dari pemodelan, kita bisa mendapatkan beberapa rules, seperti ini. Dari rules ini, kita bisa melihat bahwa ada yang namanya LHS, atau left hand side, dan ada yang namanya RHS, right hand side. Apa sih itu? Jadi yang di LHS merupakan produk yang dibeli oleh customer. Sedangkan yang di sisi sebelah kanan itu adalah produk yang ditawarkan kepada customer nantinya. Nah, seberapa yakin sih produk yang kita tawarkan ini bagus kepada customer? Kita bisa melihat pada nilai support dan nilai confidence-nya. Cara bacanya gimana? Apabila nilai support dan nilai confidence mendekati 1, tandanya kita semakin yakin nih bahwa produk yang kita tawarkan akan dibeli oleh customer. Selain melihat rules secara individu, kita juga bisa melihat interaksi antar rules dengan menggunakan visualisasi, yaitu dalam bentuk graf seperti ini. Dari visualisasi ini, kita bisa melihat bahwa beberapa rules memiliki interaksi satu sama lain. Dan dari interaksi ini kita juga bisa melihat hanya beberapa produk saja yang terlibat.
Lalu apa nih yang bisa kita simpulkan dari visualisasi ini? Kita bisa aja membuat promosi, yaitu dengan menggabungkan beberapa item yang terlibat dalam beberapa rules menjadi satu bundle penjualan, sehingga kita bisa menjual barang-barang tersebut kepada customer. Sekian pembahasan topik kali ini, masih banyak topik yang akan kami bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan di Algoritma Show, pahami data, pahami dunia.